Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang batinnya terikat kuat denganmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya, siapakah dia? Seseorang yang batinnya terikat kuat dengan kamu. Kalau dari energinya, saya melihat di sini dia adalah seseorang yang saat ini sedang memiliki jarak ya dengan kamu. Mungkin sedang berpisah, sedang tidak ada komunikasi, sehingga menimbulkan kesan sedih ya, dan juga galau dari dia. Karena di satu sisi dia tahu bahwa batinnya terikat kuat dengan kamu, di satu sisi yang lain dia merasa dia belum bisa bersama dengan kamu pada saat ini. Karena ada jarak tersebut ya, karena adanya suatu energi dingin ya yang membuat kalian mungkin tidak kontekan satu sama lain, tidak berkomunikasi lagi, tidak ada kabar lagi. Sebenarnya dia kangen di sini sama kamu. Ya, dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik di dalam hidupnya. Makanya di sini dia sering memikirkan kamu, memikirkan bagaimana caranya agar kalian bisa kembali bersama, agar kalian bisa memulai ya awal yang baru pada hubungan ini. Karena dia merasakan ada sesuatu yang sangat besar di antara kalian berdua, ikatan yang sangat dalam. Ya, dia merasa cocok sama kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah benar-benar tipenya dia. Seseorang yang selama ini dia cari. Ya, namun karena satu dan berbagai alasan, ya, mungkin di sini kalian berpisah, mungkin karena adanya konflik, adanya pertengkaran, adanya kesalahan-kesalahan, ya, yang menimbulkan rasa sakit hati, kecewa, ya, dan juga terluka dengan sangat dalam. Ya, mungkin kamu terluka di sini karena perlakuannya, karena kata-katanya, karena sifatnya. Ya, tapi kalau dari sisi dia, sebenarnya di sini dia tidak bermaksud ya untuk menyakiti hati terdalam kamu. Karena bagaimanapun juga di sini dia sayang sama kamu. Ya. Dia tidak ingin ya kamu bersedih, kamu galau, kamu terluka karena dia. Namun mungkin pada saat itu ada ketidaksadaran ya yang membuat dia seperti terlalu mendengarkan egonya, terlalu keras kepala, dan tidak mau disalahkan ya. Jadi dia merasa selalu benar. Sehingga terjadilah perpisahan ya di antara kalian berdua. Tentunya kamu merasa sedih ya, kamu merasa terluka di sini. Sebagian di antara kamu juga merasa begitu kehilangan ya, karena orang ini juga benar-benar kamu cintai, kamu sayangi dengan sepenuh hati. Makanya di saat kalian berpisah, di sini sebenarnya kalian merasakan ya ikatan tersebut masih ada, masih saling terhubung antara kamu dan dia. Oke? Dia mengerti bahwa saat ini belum ada kejelasan ya pada hubungan ini, belum ada kepastian karena dia pun juga masih pasif ya, belum ada tindakan, belum ada kejelasan yang dia berikan ya secara jelas sama kamu, kepastian yang mungkin selama ini kamu tunggu. Tapi dia memiliki niat di sini ya, dari dalam hatinya untuk bisa memberikan segala sesuatu yang bisa membuat hubungan ini bertumbuh.
Jadi jika sebelumnya ada permasalahan, di sini dia ingin menyelesaikan ya permasalahan yang menggantung tersebut, permasalahan yang belum terselesaikan ya. Dan jika sebelumnya dia pernah ghosting kamu, pernah nyuekin kamu, tidak membalas pesan kamu, ya, dia ingin minta maaf di sini, sudah bertindak seperti itu, ya, sudah cuek, sudah memberikan energi yang dingin sama kamu, seakan-akan dia tidak peduli lagi, seakan-akan dia udah nggak punya rasa sayang lagi sama kamu, ya, dia ingin minta maaf di sini. Dia tahu bahwa dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia sadar bahwa dia belum cukup dewasa untuk menjalani hubungan bersama dengan kamu. Makanya di sini dia banyak belajar dari kesalahan, dia banyak belajar dari masa lalu, agar dia bisa mengimbangi kamu ya, agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pasangan ya yang tentunya bisa kamu sayangi, bisa kamu cintai, dan kamu bisa bahagia sama dia. Itu adalah tujuan terbesarnya pada saat ini. Ya, jadi sejauh apapun kalian berpisah, berapa lama pun kalian tidak ada komunikasi, di sini dia selalu mengingat kamu. Dia selalu memandangi foto-foto kamu, ya, memantau kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial, karena saking kangennya dia sama kamu, tapi belum bisa mengekspresikan secara langsung. Dia berharap dalam waktu dekat akan ada suatu kesempatan lagi ya bagi dia untuk datang, untuk bisa menghubungi kamu. Karena dia nggak bisa move on dari kamu di sini, apalagi menjalin hubungan dengan orang lain itu terlihat seperti sesuatu yang sangat sulit ya bagi dia. Bahkan di saat dia pernah melakukannya. Dia tahu bahwa itu semua hanyalah egonya ya, yang mungkin membuat dia berpikiran bahwa dia bisa bahagia dengan orang lain. Tapi kenyataannya ya setelah dia menjalani, setelah dia memberikan waktu, pada akhirnya dia tersadar bahwa dia hanya memiliki cinta sejati untuk kamu. Dia hanya memiliki kamu ya sebagai seseorang yang selalu menerima dia, selalu sabar sama dia, perhatian, tulus. Makanya di sini dia udah menetapkan hati ya untuk bisa bersatu dengan kamu nantinya di jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia yang merasa batinnya terikat kuat dengan kamu? Siapakah dia yang batinnya terikat kuat dengan kamu? Pada saat ini, saya merasakan bahwa dia cukup malu ya untuk menghadapi kamu. Mungkin karena kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat ya, yang begitu banyak, yang mungkin bahkan berulang-ulang. Dia malu di sini ya untuk menghadapi kamu. Dia melihat kamu begitu baik ya. Dia melihat kamu bagaikan malaikat ya. Sedangkan dia di sini masih sering seenaknya aja, sering sesuka hatinya aja ya dalam memperlakukan kamu. Mungkin ada beberapa di antara kamu juga yang berhubungan dengan seseorang yang suka on off ya, kadang datang, kadang pergi, dan tidak menghargai hubungan ini. Sehingga kamu sebagai pasangan pun merasa kayak dipermainkan aja ya. Bahkan kamu juga meragukan di sini apakah dia benar-benar sayang sama kamu atau enggak. Oke. Saya merasakan ada energi manipulatif memang di sini. Ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang dia nggak mau gitu untuk memperlihatkan perasaan dia seluruhnya. Ya, perasaan dia yang sesungguhnya pada kamu. Bahkan ada yang sering bohong, ya, sering
gak jujur sama kamu, dan pada akhirnya kamu mengetahui kebohongan-kebohongan tersebut. Ya, pada saat ini dia sebenarnya kangen banget, tapi dia kayak berpura-pura seakan-akan dia kuat ya tanpa kamu, seakan-akan dia bisa hidup tanpa kamu. Tapi sebenarnya yang terjadi, yang dia rasakan di dalam hatinya itu malah kebalikannya. Bahwa dia tahu ya sebenarnya dia gak bisa hidup tanpa kamu. Sebenarnya dia akan selalu merasa lemah dan sedih ya jika tidak ada komunikasi ataupun berpisah dengan kamu. Karena bagi dia, kamu adalah mataharinya yang menerangi hidupnya, yang membuat hidupnya hangat, membuat hidupnya bahagia. Selalu ada energi nyaman yang dia rasakan setiap kali dia berada di samping kamu. Makanya pada saat ini, di saat kalian berpisah, dia merasa kehilangan itu semua. Ya. Dia merasa bahwa dia cukup mencoba untuk bertahan ya pada situasi ini ya, dengan harapan nantinya kalian bisa bersama lagi dan dia bisa mewujudkan segala mimpi-mimpinya, masa depannya bersama dengan kamu. Ya, dia melihat kamu udah sebagai masa depannya di sini, sebagai seseorang yang akan menjadi pasangannya seumur hidup. Makanya dia juga berdoa ya di sini agar kamu juga memiliki perasaan yang sama dan mempertahankan cinta yang kamu miliki di dalam hati kamu untuk dia. Ya. Memang ada beberapa hal-hal yang membuat dia kayak seperti tidak menerima keadaan ya pada saat ini. Dia masih gak percaya bahwa kalian udah berpisah, bahwa kalian udah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kabar lagi. Karena jika mengenang tentang kalian berdua yang sudah menciptakan memori-memori indah bersama, ya kenangan-kenangan yang sudah kalian lalui itu begitu manis, begitu hangat, begitu menyenangkan, ya, begitu hangat di dalam hati. Makanya dia ingin menolak ya perubahan yang membuat kalian berpisah di sini. Dia merasakan bahwa dulunya dia begitu egois. Dia merasa dan dia sadar bahwa dulunya dia hanya manis di awal. Ya, mungkin dia tidak mempertahankan ya sisi romantis yang dia miliki. Mungkin pada awalnya dia benar-benar berjuang gitu, berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, untuk membuat hubungan ini terus lanjut. Tapi seiring berjalannya waktu, dia lupa bersyukur. Ya, dan pada akhirnya dia banyak mengabaikan kamu, banyak nyuekin kamu. Ya, dia menjadi lebih misterius sehingga membuat kamu bingung di sini apa sebenarnya maunya dia. Ya, kamu nggak bisa memahami dia karena memang dia berubah di sini. Tidak seperti di awal. Dia kayak jadi tidak peduli, ya, selalu banyak alasan, membuat kamu kesal, membuat kamu marah juga sebenarnya di sini ya. Karena kamu juga merasa pada akhirnya kamu jadi seseorang yang mempertahankan hubungan sendirian. Karena di dalam hubungan tentunya harus ada keseimbangan ya. Jika hanya satu orang yang mempertahankan hubungan, maka seseorang tersebut akan tersakiti. Seseorang tersebut akan merasa patah hati. Makanya di sini dia menyesal ya sudah membuat kamu melalui masa-masa itu, membuat kamu merasa sendirian, merasa kesepian karena sikapnya ya yang berubah. Di sini dia ingin berjanji sama kamu ya bahwa nantinya di saat kamu memberikan kesempatan lagi sama dia akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Menjadi seseorang yang lebih bisa dan juga mampu memberikan waktunya untuk kamu. Ya, memberikan kehangatan lagi, cinta dan kasih sayang seperti di awal dulu.
Ya, dia ingin menurunkan egonya, dia ingin menurunkan gengsinya, karena dia tahu bahwa kamu adalah masa depannya, seseorang yang sangat-sangat ingin dia perjuangkan. Ya, dia ingin bersama dengan kamu selamanya. Karena dengan ikatan batin yang kuat yang saat ini juga begitu dia sadari, membuat dia jadi merasa bahwa selama ini dia memperlakukan kamu ya dengan tidak baik. Itulah yang membuat dia ingin berubah, ya. Dia ingin kamu juga nyaman di dekatnya. Dia ingin membuat kamu nyaman dengan perlakuan-perlakuannya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang batinnya terikat kuat dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang batinnya terikat kuat dengan kamu. Saya merasakan di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin pasangannya menghadirkan orang ketiga ya. Nggak semuanya, tapi ada beberapa di antara kamu yang mengalami ya kejadian tersebut. Karena yang saya lihat di sini ada energi orang lain. Saya merasakan bahwa pada akhirnya mungkin kamu mengetahui ya tentang hal tersebut, dan ya wajar di sini kamu juga merasa sakit hati, merasa kecewa karena ketidaksetiaan ya yang dia berikan sama kamu, yang pada akhirnya menimbulkan luka yang sangat dalam, membuat kesedihan ya, mungkin membuat kamu cemburu juga, atau bisa jadi ini tentang kebohongan ya yang begitu besar, yang kamu rasa benar-benar menyakiti hati terdalam kamu. Kamu benar-benar gak nyangka kenapa dia melakukan ini semua. Kamu benar-benar gak habis pikir kenapa dia harus berbohong ya, atau menghadirkan orang tiga, atau mungkin ya ada hal-hal lain yang dia tidak jujur gitu ya sama kamu, sehingga kamu merasa kaget. Di sini kamu merasa shock setelah mendapati kenyataannya, setelah mendapati kebenarannya. Padahal kamu sayang banget sama dia. Ya, kamu melihat dia sebagai seseorang yang bisa ya membuat hati kamu luluh, membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu nyaman. Kamu mengingat kembali tentang awal ya, di mana kalian bersama, di mana pada saat itu terlihat sekali ya kalian saling melengkapi satu sama lain, saling mendukung ya setiap harinya, saling memberikan semangat, saling mendukung jika sedang dalam keadaan sedih ya, saling berbagi kebahagiaan pada saat yang menyenangkan. Tapi dengan segala perubahan yang ada, tentunya di sini membuat kamu jadi seperti tidak mengenal dia, ya. Dengan perubahannya yang mungkin sangat besar, sangat cepat, ya. Kamu nggak tahu apa sebenarnya yang salah, apa yang sebenarnya terjadi. Karena mungkin semuanya terjadi begitu cepat, semuanya terjadi begitu saja, tanpa kamu sadari. Kamu sebenarnya nggak masalah ya, kalaupun dia memang benar-benar menyesali perbuatannya. Namun memang harus ada perubahan ya dari dia yang tentunya bisa kamu lihat sebagai bukti bahwa dia sudah berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Namun jika dia masih memiliki energi-energi toksik, negatif, ya, pasif, maka mungkin kamu saat ini lebih baik untuk self-love, ya, menarik diri, dan fokus pada diri sendiri terlebih dahulu pada saat ini. Ya, karena kamu gak ingin hati kamu dipermainkan, cinta kamu diabaikan, disepelekan, tidak dihargai,
hanya membuat kamu menjadi sakit ya, membuat kamu jadi begitu emosional, membuat kamu jadi terluka harga dirinya, diperlakukan seperti ini. Ya, karena selama ini kamu udah berusaha untuk memahami dia, batin perasaannya, kamu selalu bersabar, kamu mencoba, selalu berusaha. Tapi karena dari dianya di sini yang seakan-akan mendorong kamu, ya, dan dia pun pergi, pada akhirnya kamu capek di sini, kamu lelah, berjuang sendirian. Kamu hanya berdoa siapapun nantinya yang menjadi jodoh kamu, ya, seseorang yang ditakdirkan untuk kamu berdoa bahwa dialah ya seseorang yang akan mampu gitu ya untuk berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Ya, karena kamu pun sama. Kamu pun juga banyak belajar dari masa lalu, dari kesalahan-kesalahan kamu, dari hal-hal yang pernah terjadi. Seiring berjalannya waktu, kamu dan dia sama-sama bertumbuh ya menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana pemikirannya, dan juga lebih stabil secara emosional. Ya, kamu tidak ingin lagi ada hubungan yang toksik, yang sering berantem, sering marah-marah, sering menyudutkan satu sama lain, saling menyalahkan, ya, udah bukan waktunya lagi. Makanya siapapun orang yang kamu fokuskan di sini, ya, dia memiliki kesadaran tersebut dan ada suatu niat yang besar dari dia untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius, ya, mungkin ke arah pernikahan juga di sini. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi, seseorang yang sudah membuat hatinya, ya, terikat, batinnya terikat, ya, dengan dia. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang batinnya terikat kuat dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang batinnya terikat kuat dengan kamu. Di sini saya merasakan memang ada seseorang yang memantau kamu ya, diam-diam. Bisa jadi dari media sosial ya, karena saya melihat ada energi stalking di sini. Saya melihat ada rasa kangen yang begitu besar, begitu dalam ya. Dia kangen sama suara kamu, dia kangen melihat wajah kamu secara langsung ya. Kamu begitu manis ya bagi dia, kamu begitu menarik, begitu menyenangkan juga. Perlakuan-perlakuan kamu, sifat-sifat kamu selalu membawa dia pada energi yang positif. Makanya di saat dia saat ini kesepian ya, dia selalu mengenang itu semua. Masa-masa di saat kalian bersama. Dia ingin bisa memulai ya kenangan-kenangan itu lagi bersama dengan kamu. Meskipun memang di sini kalau kita lihat juga energinya belum cukup intens ya. Karena di sini dia masih mengumpulkan keberanian. Karena kalau kita lihat juga energinya tadi dia masih punya rasa takut ya, dia mungkin masih malu menghadapi kamu dengan kesalahan-kesalahan besar yang telah dia lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu di sini dia akan mampu ya untuk bisa memantapkan niatnya dan pada akhirnya datang sama kamu. Di sini mungkin dia juga sedang healing ya. Dia juga merasa terluka atas perpisahan yang terjadi antara kamu dan dia. Dia ingin meneguhkan hatinya dulu ya, menyehatkan mentalnya dulu, sampai dia benar-benar merasa siap untuk datang sama kamu dan ya memulai ya komunikasi lagi. Karena selama ini dia menghindari komunikasi, menghindari percakapan. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang sampai diblokir juga gitu ya. Entah kamu yang blokir dia atau dia yang blokir kamu atau mungkin dua-duanya. Ya, tapi apapun kondisinya, di sini saya melihat dia hanya perlu waktu untuk menenangkan hati ya, menyembuhkan hati, menenangkan pikiran, agar nantinya di saat dia menemui kamu, mengawali komunikasi, dia bisa
memperlihatkan ya versi terbaik dari dirinya sendiri. Tentunya itu agar kamu melihat ya perubahan yang dia lakukan selama ini, ya selama berpisah dari kamu. Sebenarnya saya melihat ada energi amarah ya di sini. Sepertinya ada seseorang yang marah. Mungkin dia masih marah sama kamu karena sesuatu, entah karena apapun itu. Atau mungkin ini energi kamu yang marah sama dia dan belum benar-benar bisa memaafkan. Ya. Namun pesannya di sini dari semesta adalah untuk bisa memaafkan, ya, untuk bisa berdamai dengan keadaan, dengan situasi, terutama berdamai dengan diri kamu sendiri. Karena di saat kamu berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu self-love, ya, kamu akan dipenuhi dengan energi positif, energi cinta yang akan semakin menarik hal-hal baik, hal-hal positif, ya, dan juga energi cinta dari segala penjuru alam semesta ke dalam kehidupan kamu. Ya, jadi lepaskan aja segala energi-energi negatif, segala beban, segala kesedihan, kegalauan yang kamu rasakan ya, yang kamu miliki, yang mungkin sudah kamu tanggung beberapa waktu kebelakangan ini, yang membuat kamu jadi kayak gak tenang, membuat kamu jadi kayak uring-uringan ya hidupnya. Memang gak mudah, tapi di saat kamu bertekad, ya, seiring berjalannya waktu kamu akan mampu di sini menjadi seseorang yang sangat ringan ya energinya dan mampu untuk menerima apapun ya yang diberikan semesta untuk kamu. Karena saya melihat ada banyak energi-energi positif yang akan datang ya untuk kamu, terutama jika kamu sedang menantikan jodoh di sini. Ada seseorang yang terbaik yang akan segera hadir di dalam kehidupan kamu. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang batinnya terikat kuat dengan kamu. Oke, kita lihat di sini energinya. Saya melihat ada energi Pisces, Cancer, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, nanti kita lihat lagi untuk energi zodiaknya. Di sini, saya merasakan bahwa memang banyak hal ya yang sudah terjadi antara kamu dan dia. Entah itu energi negatif ataupun energi yang positif, tapi di sini sangat membekas di benak kalian masing-masing. Ya, kamu masih mengingat dia, dia pun masih mengingat kamu. Dan untuk saat ini dia memang banyak merenung, ya, banyak introspeksi diri. Dia tahu dia salah dan dia ingin memperbaikinya. Jadi segala kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dia lakukan akan dia perbaiki ya, karena di sini dia juga sudah berhasil menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana dan lebih stabil. Ya, dia tidak akan kekanak-kanakan lagi, dia tidak akan pelin-pelan ataupun tidak bisa memberikan ketegasan lagi. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Pentacles, bahkan dia sudah ingin menikah sama kamu. Dia ingin merayakan sesuatu di sini, ya mungkin tentang penyatuan cinta dari kalian berdua. Ya, selama dia merenung, selama dia menarik diri dari kamu, sebenarnya di sini dia banyak sedih. Dia banyak merasakan energi-energi yang cukup membuat dia galau dan membuat dia kangen, ya. Bahkan karena perasaan-perasaan tersebut membuat dia jadi lebih sensitif di sini. Jadi jika sebelumnya dia kayak orang yang tidak peka, ya, di sini dia sudah bisa menjadi seseorang yang peka, lebih peka dari sebelumnya. Karena dia pun udah merasakan ya segala perasaan-perasaan yang muncul selama dia berpisah dari kamu, sehingga dia lebih menyadari di sini tentang perasaannya. Dia lebih mengerti tentang perasaan kamu juga. Karena di saat dia mencoba untuk mengerti perasaannya, di satu sisi yang lain dia juga pada akhirnya mengerti tentang perasaan yang kamu rasakan sebelumnya ya bersama dengan dia. Oke, kita lanjut lagi.
sini ada energi Aquarius, Gemini, Libra ya. Ya, energi Libra di sini kencang. Saya merasakan bahwa memang dia udah punya tekad yang kuat ya untuk bisa menunjukkan kembali cintanya sama kamu. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Knight of Swords, ini adalah keputusan yang sudah bulat ya. Sudah dia buat dari hati terdalamnya. Keputusan yang seperti apa? Tentunya keputusan untuk memilih kamu sebagai pasangan hidupnya, sebagai seseorang yang nantinya akan jadi istrinya, ya, akan jadi suaminya. Dia akan benar-benar di sini menunjukkan ya segala usaha dan pengorbanannya. Karena dia tahu selama ini dia kurang menunjukkannya. Selama ini dia melihat bahwa hanya kamu aja yang berjuang, kamu aja yang berusaha gitu ya, dan dia merasa bersalah akan itu semua dan akan menebus ya dengan cara yang lebih besar di sini ya, dengan hadirnya kartu Knight of Swords. Di sini saya melihat dia juga sebenarnya ada energi cemburu ya, dia nggak mau kamu nyaman dengan orang lain, atau mungkin ada orang lain yang godain kamu. Dia sangat tidak ingin itu terjadi, makanya dia tidak akan mengulur-ngulur waktu lagi di sini. Dalam waktu dekat dia akan datang, ya, dia akan mengutarakan niat serta tujuannya sama kamu, yaitu untuk membuka lembaran yang baru. Dia ingin kalian berdua melupakan masa lalu ya, dan membuka lembaran yang baru ya dari awal lagi. Ya, tergantung keputusan kamu juga tentunya di sini. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu di Empress, ya sebenarnya kamu sayang juga sama dia, kamu nyaman juga sama dia. Tapi kalau diingat-ingat tentang yang kemarin ya, cukup menyakitkan hati kamu. Namun apakah dari intuisi kamu ataupun kata hati terdalam kamu mengatakan bahwa dia adalah jodoh kamu? Jika memang iya ya, maka di sini saya melihat kalian berdua punya potensi yang sangat kuat untuk melanjutkan hubungan ini kembali setelah adanya jeda ya, dengan hadirnya kartu The Hermit. Ada jeda yang membuat kalian tersadar, mendapatkan di sini membuat kalian mendapatkan cahaya, jawaban, kejelasan ya, baik itu dari intuisi, dari alam semesta ya, dari mungkin tanda-tanda juga yang kamu dapatkan, yang dia dapatkan. Makanya di sini yang saya lihat hubungan ini akan menjadi lebih dewasa, hubungan ini akan lebih bisa saling menghargai satu sama lain, dan juga lebih banyak mendengarkan ya pendapat masing-masing. Tidak memaksakan ya pendapat sendiri. Itu yang saya lihat di sini. Segala energi negatif dan juga konflik, pertengkaran akan segera diselesaikan dan akan tergantikan dengan energi cinta, energi hubungan yang lebih romantis, lebih hangat dan juga lebih bahagia untuk kedepannya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.